Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi Romal Mukarram yang saya hormati bapak-bapak penjenengan semuanya dari Sidoarjo, Majelis Zikir Az-Zikra Sidoarjo. Ini beliau bapak pengasuhnya. Saya ucapkan Sayyidina Romal Mukarram selamat datang di gubuk saya ini di Majelis Zikir Sawal Sirri Aladuni Padepokan Nurjat Sejati. Sungkan-sungkan Gus, maaf saya datang lagi, ya tidak apa-apa, malah sama kalau nggak datang saya agak mikir. Kita itu cuma pengen tambah saudara, itu tok saja, pengen tambah sedulur. Semoga kita semuanya tetap menjadi saudara seduluran selama sawah saking walasudillah amin ya rabbal alamin. Barakallah, alhamdulillah, masyaallah. Barakallah. Barakallah, alhamdulillah, masyaallah. Barakallah. Oke, enggak barakallah, alhamdulillah, masyaallah. Alhamdulillah, barakallah. Barakallah. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaallah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo istirahat dulu. Alhamdulillah. Nggih, terus barakallah. Alhamdulillah. Terus barakallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Barakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah minggu Kula dulu ya kan. Nggih, sami-sami barakallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tengah tidur ya kan. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang rombongan perempuan ini gimana tuh? Di dalam. Iya. Bisa sekali. Amit ya, saya berdiri. Atau sebelah sini kursinya dipinggirkan dulu. Makan ini sebelah sana. Iya. Kursinya masih dipinggirkan dulu. Monggo Ibu Teh, enggak ini tasnya acak-acakan. Pas sebelah sini. Ibu Amit tempatnya asih acak-acakan. Monggo Ibu. Amit nggih. Alhamdulillah. Film? Di mana? Di sana nanti terakhir gitu loh. Iya. Biar Enggak, luas. beliau kasihan menunggu lama juga. Justru itu karena baru sampai sini sudah. Maju aja nggak apa-apa Ibu, maju Ibu. Ini. Itu ini anu sanitizernya. Siap. Tempatnya kecil. Masih enggak apa-apa Ibu. Maju sedikit lagi Ibu, ke depan nggak? Biar bisa, nggak apa-apa, dekat sampai dekat lebih enaknya ini. Tempatnya terlalu lebar ya Bu, jadi kelebaran. Oke, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'd. Segala kiramul mukarram yang saya hormati bapak-bapak penjenengan semuanya dari Sidoarjo ya, Majelis Zikir Az-Zikra Sidoarjo. Ini beliau bapak pengasuhnya. Saya ucapkan Sayyidina Al-Kiramul Mukarram selamat datang di gubuk saya ini di Majelis Zikir Sawal Sirri Aladuni Padepokan Nurjat Sejati. Alhamdulillahirabbil alamin. Suatu kebanggaan dan suatu kebahagiaan yang demi Allah saya rasakan panjenengan semuanya sudah ada di tempat ini, sudah mau datang ke tempat ini. Ini adalah kebarokahan untuk kami yang di sini. Ini adalah jalan barokah Allah kepada kami. Alhamdulillah, karena siapa yang menyambungkan tali silaturahmi maka akan dijauhkan dari segala bala, ditambahkan umurnya, barokahnya, dan dihilangkan dari semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah alamin. Saya mohon maaf sekali lagi Jumatan panjenengan sedoyo kalau mungkin pelayanan yang kami lakukan, kami berikan belum memadai, karena memang tempat kami masih sangat sempit sekali. Tempatnya hanya gubuk. Mohon maaf kalau ada kata-kata dan prasarana maupun tempatnya yang tidak berkenan di hati panjenengan semuanya. Saya mohon ampun kepada Allah dan saya mohon maaf panjenengan sedoyo. Nggih.
Ini mohon maaf saya berikan kepada beliau. Saya ingin menyambungkan tali silaturahmi dengan panjenengan semua ini. Walaupun saya tahu, tapi saya cuma baca tok ini Azikra kita dari majelis, tapi saya belum tahu dan saya ingin tahu secara mendalam ini dari mana dan dari majelis apa, dan ini semuanya insya Allah tetap silaturahmi, tapi saya ingin tahu dengan mendalam. Monggo. Sami-sami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, hadirin wal inna la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Ba'd, hadaratul mukarramin ingkang kula hormati panjenenganipun guru kula panjenengan sedaya, panjenenganipun Gus Sudi. Insyaallah kula sareng ditungaken ban umur, Amin. sehat, Amin. rezeki lancar barokah, saged manfaati dumateng kula panjenengan sedaya. Al-Fatihah. Ingkang sepindah sareng-sareng kula ngajak panjenengan sinoso taat mituhu muji syukur dumateng Allah taala bi qauli alhamdulillahirabbil alamin. Lan ugi sareng-sareng selawat dumateng Nabi Allah Muhammad bi qauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saderengipun ngapunten Gus, sowan kula kalih para santri. Sebenarnya sudah direncanakan jauh saya menghubungi admin, tapi yang jawab normalnya ini. Operator. Alhamdulillah. Akhirnya tidak ada kepastiannya. Sudah bismillah, kalau Allah mengizinkan pastikan ketemu. Kalau tidak, kita ikut saja. Alhamdulillah, kita dijanjikan setelah nanti selesai, ternyata ditemui ada jalan, ada rombongan sak semen lewat. Alhamdulillah, akhirnya Guse keluar kesempatan ini nih waktunya. Nah, karena itu bukan kebetulan, tidak ada yang kebetulan, tidak ada, semuanya sudah diatur. Karena saya sudah pamit, ya Allah, insya Allah kalau ini rezeki saya pasti ketemu. Yang pindah kami semuanya Gus dari Majelis Al-Zikra Sidoarjo, kita kurang lebih didirikan tahun sekitar 2000-2001 di tempat yang sederhana. Saya juga tidak tahu kenapa 1-2 orang datang ke kita dengan berbagai masalah tentunya. Akhirnya lama-lama mereka ikut saya untuk ngaji. Saya juga nggak tahu, saya nggak bisa ngaji sebenarnya, meskipun saya basicnya ada dari pondok, tapi saya nggak bisa ngaji. Biasanya nopo iling-ilingan mawon kali kanca. Dan kebetulan setiap akhirnya lama-lama ada hal yang tidak bisa saya mengerti. Saya pernah tindak sowan panjenengan rumiyin kesini, mungkin panjenengan sudah lupa dengan saya, tapi Pak insya Allah demi Allah, Allah pasti tahu itu, dan itu Allah sudah tahu, saya tidak perlu begini-begini. Akhirnya setelah dari sini saya berpandangan bagi santri-santri saya yang saya anggap saya tidak mampu untuk menyelesaikan itu, spesialisnya ada di sini. Makanya beberapa saya suruh daftar tadi, sama pendaftaran bilang, wah nanti bareng rombongan naik. Aduh, iya, itu boleh jam 10 pernah. Dan itu kami, kegiatan kami ya intinya makan dan makan, puasa, makan, gitu aja. Kegiatan kami, saya sendiri bersama istri saya basicnya adalah seorang petani, dan teman-teman dari berbagai macam jenis ini, dari usaha, ada dari orang biasa, ada dari macam-macam dengan penuh masalah, akhirnya datang sama-sama berusaha memperbaiki diri, berusaha untuk bermanfaat kepada yang lain. Tujuan kami ke sini tidak lain hanya satu, mohon doanya agar kami diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mohon juga doanya untuk
teman-teman yang secara non medis anggapan saya, karena itu bukan bidang saya, mudah-mudahan juga cepat sembuh dan tidak menjadi masalah lagi. Toh kalau belum sembuh, mudah-mudahan yang sakit ridho, karena itulah yang terbaik untuk yang sakit di jamaah. Kira-kira itu saja Gus, mohon maaf soal kula kalis do jamaah Gunyai sama Gus ngapunten ingkang kuatah boten beto napa-napa. Tadinya direncanakan beras ternyata ketinggalan, alhamdulillah. Tuh. Dan yun mungkin kebiasaan kami kalau sowan ke ulama, kami selalu mematuhi Quran bahwa ketika kami datang maka harus mendahulukan sedekah meskipun kecil, karena diperintahkan oleh Allah dalam surat Al-Mujadalah. Saya tepati seperti yang disampaikan guru saya. Cuma satu pertanyaan Gus, saya sering lihat YouTube penjenengan, saya gak penasaran, saya sampaikan biar saya tidak unek-unek. Ketika jenengan membaca ya Syakhasatolaini, sepertinya ini saya punya. Saya penasaran akhirnya, apakah beliau ini gurunya ini sama dengan saya atau punya sanad yang sama? Karena saya lihat di YouTube beliaunya di Controno, saya di Pondok Sholawat Ceroban Cetak Batas. Apakah sama atau tidak? Beberapa salin itu sama. Makanya kula niki kersane mboten penasaran Gus. Meskipun saya enggak spesialis di situ, tapi itu yang perlu saya sampaikan biar kula pon ngoten Gus. Nggih mulih beto barokah tetungga panjenengan. Matur mawon ngapunten wakil wonten lepat kula lan sedaya santri rawuh nyuwun agungipun pangapunten. Matur mawon Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallah. Insyaallah kita tersambung secara batiniah, walaupun banyak yang belum bertemu secara zahiriah, tapi insyaallah sudah tersambung secara batiniah. Amin ya rabbal alamin. Dan moga-moga silaturahmi ini tidak hanya terjadi saat ini, tapi juga nanti kedepannya dari kami anak-anak Padepokan ini bisa gantian silaturahmi ke tempat panjenengan insyaallah. Apalagi Sidoarjo itu kita insyaallah sering kesana insyaallah. Oke. Saya hanya bisa menitipkan salah satu hikayat atau cerita yang disampaikan oleh abah guru saya kepada saya. Yang pertama, teruslah kita itu berzikir kepada Allah supaya hati kita tundak tanduk, perlakuan kita sesuai dengan apa yang diperintah Allah. Karena semua yang diperintah Allah sejatinya itu untuk kebaikan diri kita sendiri. Semua yang diperintah Allah itu untuk kebaikan diri kita sendiri. Jadi Allah itu sama sekali tidak butuh kita, kita yang butuh Allah. Ketika kita beribadah, itu pun juga tidak menambahkan keagungan Allah, karena Allah sudah maha agung. Dan ketika kita tidak beribadah kepada Allah, itu juga tidak mengurangi keagungan Allah, karena Allah sudah maha agung. Oleh sebab itu, semoga kita bisa beribadah dengan ikhlas, bertakwa, menjauhi segala larangan-larangan Allah dan menjalankan segala perintah-perintah Allah, karena itu untuk kebaikan diri kita sendiri. Untuk hal yang lebih mendalam, beliau akan lebih menjelaskan lah bagaimana tentang zikir itu. Zikir itu ada yang bersifat asma, ada yang sifat, dan ada yang zat. Jadi ada yang berzikir masih karena mengharapkan ini dan itu, ada yang berzikir karena ridho dengan ketentuan Allah, dan ada yang berzikir sudah pasrah kepada Allah. Jadi oleh sebab itu, untuk semua saudara-saudaraku semuanya, yang terpenting monggo berzikir dengan istiqomah, karena ini saya menulis di majelis zikri, zikir ya. Zikir itu adalah makanan batiniah. Ketika memberikan makanan, itu yang paling penting adalah istiqomah terus menerus. Karena
kalau memberikan makan hanya sekali saja, itu nanti tidak akan bisa hidup kalau hanya sekali. Makan itu sedikit tak apa-apa, yang penting istiqomah. Banyak pun juga tidak apa-apa kalau bisa istiqomah. Tapi kalau banyak tidak bisa istiqomah, lebih baik sedikit tetapi istiqomah itu lebih yang disukai Allah daripada hanya sekali. Ketika batinnya hidup, insya Allah semuanya nanti akan didapatkan dengan mudah, karena intinya mendapatkan ridha Allah. Dan tentang yang beliau sampaikan ini harus disampaikan secara pribadi gitu. Tentang Asmarul Jizim ini. Asmarul Jizim yang pertama dari Abah Dimyati di Banten, ada dari Pondok Buntet di Cirebon, dan dari Abah Suyuti Al-Ghazali Cepu, Jawa Tengah. Pada intinya sebenarnya satu amalan yang istiqomah itu lebih baik daripada bergonta-ganti. Nah, termasuk Asmarul Jizim ini satu amalan tetapi ada beberapa sanatnya. Jadi kalau golok itu satu golok tapi bisa digunakan dengan berbagai macam cara begitu. Nah, cara-cara yang berbeda inilah dari sanat-sanat yang berbeda-beda begitu. Tapi satu amalan insya Allah akan lebih bermanfaat daripada banyak amalan tetapi tidak istiqomah gitu, insya Allah. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk semua saudaraku yang telah hadir ke tempat saya ini, dan insya Allah nanti di lain waktu giliran saya yang datang ke tempat dengan semua. Yang penting saya hanya menitipkan sebuah ijazah yang diijazahkan dulu oleh abah guru saya dari Yai Ahmad Muhammad, dan beliau dulu mendapatkannya dari Yai Ahmad Alid, dan Yai Ahmad Alid beliau mendapatkan dari Gus Rohib dulu mendapatkan dari Kiai beliau yang berada di Banjar, dan insya Allah sanatnya sampai ke atas kumpul. Amalan ini dinamakan Sholawat Nurjat atau Nurizati begitu. Amalan ini dinamakan dengan Sholawat Nurijat. Sholawat Nurijat diamalkan satu harinya 1000 kali. Diamalkan 1000 kali selama 2 tahun tidak putus, dengan niat untuk mencari ridha Allah dengan tanpa putus selama 2 tahun. Tidak putus, boleh makbubah 200 atau malamnya saja 1000. Kalau makbubah 5 waktu kan berarti 1000. Kalau malam 1000 kali langsung itu lebih bagus. Insya Allah nanti akan ada sesuatu hal yang panjenengan sendiri rasakan, insya Allah. Semoga memberikan manfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wabil bukus. Tabarakallah. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Posisinya pegang tangan kanan pegang di dada. Nah, matanya terpejam, meripatin, merem. Jadi rasakan saja keluar masuk nafas. Kalau yang sudah mempelajari tentang anafus, anafal bisa digabungkan. Bagi yang belum, yang penting dirasakan saja keluar masuk nafas sampai rasakan, sampai tarik nafas dari hidung, baca Alhamdulillahirabbil alamin. Mulutnya membaca Alhamdulillah, hatinya mensyukuri semua nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Karena kalau kita punya apapun, kalau kita nggak punya nafas, sudah nggak ada gunanya. Motor, mobil, istri cantik, suami ganteng, semuanya nggak ada gunanya kalau sudah nggak punya nafas. Karena sudah bukan disebut manusia lagi, disebut dengan mayat. Maka kita yang masih diberikan nafas oleh Allah ini, kita syukuri, alhamdulillah ya Allah masih diparingi nafas gitu. Karena kalau kita nggak diparingi nafas, kalau punya apapun dibandingkan dengan 1 menit nafas yang diberikan Allah ini, tidak akan sebanding. Sama kasih mobil, kasih motor, nggak dikasih nafas 1 jam, ini nggak akan ada gunanya, sesak itu ya gitu. Dan kalau kita bayangkan ibadah kita semuanya ini kalau dibandingkan dengan rahmat Allah, itu sama sekali nggak sebanding. Kita mungkin pertama agak sombong karena suka zikir, kita suka sholat, dan kita suka sholawat, tetapi sebenarnya semuanya itu tidak akan sebanding dengan rahmat Allah yang diberikan kepada kita.
ibadah kita apabila dibandingkan dengan nafas saja yang diberikan Allah kepada kita ini nggak akan sebanding. Begitu banyaknya rahmat Allah yang diberikan kepada kita, nikmat Allah yang diberikan kepada kita, sehingga kita tidak akan bisa untuk menulisnya. Seandainya seluruh daun di dunia ini dijadikan buku dan seluruh air di lautan dijadikan sebagai pena untuk menulis nikmat Allah yang diberikan kepada kita, ini tidak akan pernah cukup untuk menulisnya. Maka saya minta panjenengan untuk mensyukuri dulu nikmat Allah yang diberikan kepada panjenengan. Syukuri, alhamdulillah. Mungkin selama ini kita selalu punya angan-angan, keinginan, sehingga jarang bersyukurnya, lebih banyak memintanya. Untuk sementara ini 1 menit saja saya minta panjenengan untuk mensyukuri tanpa harus meminta apapun. Jangan meminta apapun, jangan meminta apapun. Berzikir niat karena bersyukur kepada Allah, itu saja. Rasakan masuknya nafas, lidah ditekan di telak. Di telak itu di langit-langit yang mulut. Lidah ditekan ke atas, ditempelkan ke telak, matanya terpejam, dirasakan keluar masuk nafas. Ini sudah ada yang mual-mual. Dirasakan saja, dinikmati saja. Ada beberapa yang mempunyai hodam, dirasakan. Ada yang mulai pusing, jangan dilepaskan saja, jangan dirasakan, dinikmati saja, disyukuri dulu. Lidah tetap menempel ke telak, ke langit-langit mulut atas. Matanya terpejam, duduknya tenang, rileks. Keluar masuk nafas lewat hidung, sebut dalam hati hu, keluarnya sebut Allah. Masuk nafas hu, keluar nafas Allah. Masuk nafas hu, keluar nafas Allah. Yang pingsan di atas sana di rukyah dulu, yang di sana tidak apa-apa. Pegang di portalnya, bacakan Al-Fatihah di yang sana. Pegang portalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti pas saya menyebut di kata asma'i, saya minta panjenengan untuk menyebutkan nama ibu kandung panjenengan. Setelah itu baca Al-Fatihah. Kenapa saya menyebut nama ibu? Karena untuk menuju Allah kita harus lewat orang tua. Setelah itu harus lewat baginda Rasulullah dan baru ke Allah. Atas benang, kain dan baju. Jadi Allah, baginda Rasulullah, orang tua, baru kita. Saya ingin yang tolong yang sedang jadi ditekan di wortalnya, bacakan Al-Fatihah. Nanti saya bukan menyebut kata asma'i, bayangkan orang tua, sebut nama orang tua, bacakan Al-Fatihah 7 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu 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 Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina masukkan ke dalam mim tubuh panjenengan. Sayyidina Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammadin Nur, 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 Zati wasiri sari fi sairil asma. Sebut nama ibu kandung, sebut nama ayah kandung, baca Al-Fatihah 7 kali. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. 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 Sifat wa sifat wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah alamin. Allah kemudahan kenikmatan selamat dunia dan akhirat masyarakat awal dan masyarakat. Inna ma'amul idahu saya kullu lakum fayakun fayakun fayakun. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Kelamati membaca selawatnya Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ya, cukup. Saudaraku, monggo bisa diamalkan dengan istiqomah, karena sholawat ini adalah fadilah. Sholawat adalah jalan utama untuk menuju kepada Allah. Oke, panjenengan tidak usah berpikir saya itu masih suka melakukan maksiat, buat apa saya nggak baca sholawat. Tidak apa-apa, senang baca sholawat, terus dibaca sholawatnya diamalkan. Kalau saya itu masih suka melakukan maksiat, buat apa saya sholat? Terus amalkan sholat, jalankan sholat, amalkan sholawat, sampai pada akhirnya sampai nanti bosan melakukan maksiat. Jangan berpikir buat apa saya sholat, buat apa saya membaca sholawat kalau saya masih maksiat. Dengan mengamalkan sholawat itu nanti panjenengan insya Allah
jadi tidak suka melakukan maksiat. Karena secara batiniah nanti akan baginda Rasulullah sendiri yang akan menuntun kita. Yang suka marah sama istrinya dengan mengamalkan sholawat nanti akan jadi sayang kepada istrinya, karena seseorang itu secara batin pasti akan mencontoh orang yang dia cintai. Dengan mengamalkan sholawat nanti diri kita akan mencintai baginda Rasulullah, dan baginda Rasulullah sangat cinta kepada istrinya. Maka kalau orang itu benar-benar mengamalkan sholat, pasti dia akan sangat cinta kepada istrinya. Kalau ada seorang yang masih suka benci kepada tetangganya, suka mencaci, suka menghina, amalkan sholawat. Karena dengan mengamalkan sholawat maka dia akan mencintai baginda Rasulullah, dan baginda Rasulullah itu sangat cinta kepada tetangganya, sangat cinta kepada saudaranya. Secara batiniah nanti dia akan juga mencintai dan pada akhirnya akan mencontoh orang yang dia dicintai secara batiniahnya. Membuat diamalkan sholawatnya, karena menurut dari kiai saya Yai Hamid Saiful Banawi, beliau mengatakan bahwa puncaknya dari asma, puncaknya dari mantar, puncaknya dari hijab, puncaknya dari seluruh doa itu adalah sholawat. Makanya jangan heran kalau orang senang mengamalkan sholawat itu seperti semuanya dipermudah oleh Allah. Belum minta pun kadang sudah dikabulkan oleh Allah. Demi Allah, demi Rasulullah, saya itu terkadang belum dungo, baru punya keinginan itu seperti sudah dikasih sama Allah. Jadi saya itu kadang-kadang malu. Karena apa? Karena ketika saya menginginkan sesuatu, bahkan ketika kita berdoa itu, kalau kita tidak memakai sholawat maka tidak akan pernah diterima oleh Allah. Bahkan sholat kita kalau tidak pakai sholat juga tidak diterima oleh Allah. Karena kalau kita ingin mengetahui Allah maka kita harus lewat yang tahu tentang Allah, dan yang paling tahu tentang Allah itu baginda Rasulullah. Dan kalau orang berdoa tanpa sholawat tidak akan pernah diterima. Kalau orang senang membaca sholawat, belum berdoa pun sudah punya keinginan pun, insya Allah sudah dikabulkan oleh Allah. Karena apa? Karena baginda Rasulullah adalah kekasih Allah. Dan kalau kita cinta kepada baginda Rasulullah, kita juga pasti akan dicintai oleh Allah. Dan kalau Allah sudah cinta, namanya orang sudah cinta. Apalagi yang cinta ini yang maha kaya, yang maha melihat. Kalau panjenengan cinta dengan seseorang, itu apa yang disukai oleh orang yang sampai cinta itu pasti sampai berikan. Jangan punya pacar malah sampai pasti selalu mencari-cari, oh istri saya itu kesukaannya apa, begitu. Jadi kan saya memberikan. Begitu juga kepada Allah. Kalau Allah sudah cinta pada kita belum meminta pun sudah akan diberikan oleh Allah. Semoga memberikan manfaat untuk semua saudara-saudaraku. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang mungkin tidak berkenan. Saya Al-Bakir yang banyak dosanya, mohon maaf. Semoga kita semuanya yang terpenting tersambung silaturahmi, seduluran, selawat yang Allah Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya dulu dijalankan oleh guru saya dengan sholawat, maka saya pun juga menjalankan panjenengan dengan sholawat. Saya terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit nyuwun foto ngajeng. Siap ngajeng mriki nggih.